6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait dengan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik terang yang menyejukkan. Melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry umumkan kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura, bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Biar mandiri aja. Ya, ini disoalkan juga Pak ijazah SMA. Ijazah sih. Ijazah Jokowi dimasalahkan.
ijazah? Ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah ada dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Subhan Palal, penggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga Indonesia. Selain itu, Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait dengan ijazahnya. Gugatan diajukan 2 alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam gugatan tersebut, 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat 1. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat 2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irpan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irpan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang pemotor tewas dan pengendara lainnya kritis setelah ditabrak mobil box hingga menabrak truk di depannya di Kalideres, Jakarta Barat. 2 korban merupakan kurir ekspedisi dan pengojek online. Dalam rekaman CCTV, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat. Pengemudi mobil box melaju dengan kecepatan tinggi hingga tak terkendali. Sementara di depannya, 2 pengendara sepeda motor ditabrak hingga ringsek. Bahkan kerasnya benturan turut menabrak truk muatan gas melon. Kecelakaan ini menyebabkan seorang pengendara motor kurir ekspedisi tewas dan pengendara ojek online kritis. Sejumlah pengendara yang mengetahui insiden ini mengamankan sang sopir mobil box dari amukan warga. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Barat langsung mengevakuasi jasad korban tewas dan korban kritis ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat jembatan putus di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Tuhan, sudah kuat, bro. Yang 2 sudah di atas.
Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo, NTT, sementara 3 korban lainnya hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah minibus di Kabupaten Indragiri Hilir Riau terbakar. 2 penumpangnya sempat menyelamatkan diri, namun keduanya menderita luka bakar hingga 75%. Sebuah mobil minibus di Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau terbakar. 2 penumpang mobil berhasil diselamatkan pengendara lain, namun keduanya mengalami luka bakar hingga 75%. Korban langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Menurut keterangan warga, sebelum mobil terbakar, mobil mengeluarkan suara ledakan dan langsung terbakar. Melihat kobaran api membakar mobil itu, pengendara yang melintas langsung menghubungi mobil pemadam kebakaran, namun karena api cepat membesar, seluruh badan mobil hangus terbakar. Ya, sementara ini masih dilakukan upaya penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Jadi mohon bersabar, mungkin rekan-rekan dari wartawan, sementara masih dilakukan pendalaman terkait penyebabnya. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya. Sementara kasus terbakarnya minibus tersebut masih dalam penyelidikan polisi dari Polres Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan Anyus melaporkan. Pemirsa, kapal KLM Mariam Indah terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 1 orang tewas dan 2 masih dalam pencarian. Proses pemadaman kapal bermuatan minyak. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar kapal KLM Mariam Indah di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena muatan kopra mudah terbakar. Korban selamat yang merupakan ABK mengatakan dirinya dan sejumlah ABK lain serta kapten kapal langsung menceburkan diri ke laut begitu terjadi kebakaran. Petugas mengatakan akibat peristiwa ini 1 orang ditemukan tidak bernyawa, serta 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KSR Wisma. Dalam hal ini serider KSR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Petugas dan sejumlah nelayan hingga kini masih menyisir laut untuk mencari korban hilang. Dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik Anyus melaporkan.
Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, ditangkap oleh kepolisian Peru di San Martin de Porres. Mereka yang ditangkap berjumlah 5 orang. Pelaku pembunuhan Zetro Leonardo Putra, diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, ditangkap oleh kepolisian Peru di San Martin de Porres. Mereka yang ditangkap berjumlah 5 orang. 3 diantaranya merupakan warga negara Venezuela dan 2 lainnya warga negara Kuba. Kelimanya ditangkap di tempat yang diyakini menjadi pusat operasi mereka, yaitu di sebuah hotel di Avenida Peru, San Martin de Porres. Adapun barang bukti yang disita pihak kepolisian adalah pistol yang dipakai untuk menembak Zetro dan sepeda yang digunakan untuk melancarkan aksi itu. Zetro sendiri baru 5 bulan bertugas di Peru sebelum tewas ditembak. Jenazah Zetro sendiri sudah dibawa pulang dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sari Mulia, Kota Tangerang Selatan, Banten, menandai berakhirnya perjalanan Zetro yang gugur saat menjalankan tugas negara di luar negeri.